Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bapak Adi Ahmad Bintoro. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu. Seperti biasa, kita akan belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum lanjut pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, anak-anak harus mempelajari tujuan pembelajaran pertama, membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan tartil. Kedua, menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat dengan baik. Ketiga, menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan baik. Nah, oke. Mari kita lanjut pada materi yang pertama. Silakan anak-anak lihat dan amati gambar berikut. Ini gambar apa ya? Coba anak-anak lihat dengan seksama. Ini adalah gambar sedang melaksanakan aktivitas mengaji. Nah, di sini ada dua orang, ustadz dan ustadzah, sedang mengajarkan mengaji kepada siswa. Sudah Bapak memberikan contoh tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Mari kita belajar membaca Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Coba dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wal unsha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, anak-anak, sesudah Bapak membaca surat Al-Hujurat ayat 13, mari kita belajar tajwid terlebih dahulu. Dalam kata ya ayyuhan nas yang diberi warna merah itu disebut guna. Apa itu guna? Guna itu harus mendengung. Kemudian kita lanjut pada ayat Al-Quran yang berwarna biru. Di sini ada kalimat khalaqnakum. Ini disebut qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Ada pantulan. Sedangkan na itu disebut at-tabi'i. Nah, coba anak-anak di sini ada yang berwarna merah, warna merah. Warna merah itu dibaca gunah. Inna
di bawahnya ada inna. Sedangkan yang warna biru itu adalah mad tabi'i. Ada mad wajib, yang mana mad wajib itu harus dibaca panjang 5 harokat. Nah, itu sedikit ulasan tentang tajwid dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, kita lanjut anak-anak ke materi selanjutnya. Di sini ada arti terjemah dari Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Coba dengarkan ya anak-anak, Bapak akan membacakannya arti dari surat Al-Hujurat tersebut. Coba simak dengan benar. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kita bisa melihat sejenak, bisa memahami bahwa dalam terjemah Quran Al-Hujurat itu pertama Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, sehingga dari situ maka tercipta menjadi bersuku-suku berbangsa-bangsa. Tetapi sesungguhnya di hadapan Allah itu yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling takwa. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 di sini mengandung makna bahwa manusia itu tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah SWT yang patut kita syukuri. Pertama, bahwasanya Indonesia itu beragam dengan berbagai bangsa suku, Sunda, suku Jawa, dan suku-suku yang lain. Allah SWT melalui Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia. Tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaan di hadapan Allah SWT. Nah, di sini makna dari pesan pokok Al-Hujurat di sini adalah tentang keragaman, di mana keragaman itu bisa menjadikan kita tetap menjadikan satu tujuan, yaitu menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan gambar tersebut. Apa pendapatmu setelah melihat tulisan Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13? Di sini terlihat tulisannya begitu rapi dan indah. Apakah kalian telah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Nah, itu mungkin bagaimana kita sesering apa kita menulis dan terus belajar menulis ayat Al-Quran tersebut. Apa yang harus kalian lakukan supaya bisa menulis dengan benar dan rapi? Tentu dengan sering belajar dan melakukan pembimbingan dari guru kita di sekolah atau di madrasah. Kita lanjut. Nah, di sini ada ayat yang mana cara menulis dengan baik dan benar. Perhatikan ayat berikut. Nah, tulislah di bawahnya sesuai dengan petunjuk. Dalam menulis Al-Quran itu ada kaidahnya, yaitu dimulai dari arah kanan ke arah sebelah kiri.
Di sini ada tulisan Al-Quran. Saya kan coba nanti ya di rumah atau sedang membelajar sekarang, ikuti cara menulis Al-Quran tersebut. Di sini ada ayat Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wal unsa. Tolong tulislah dengan rapi dan benar dan tidak tergesa-gesa supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian setelah ayat tersebut lanjut ke ayat yang selanjutnya. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini, dan sebelum menutup pembelajarannya kita ucapkan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa sesudah belajar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak, pembelajaran hari ini cukup demikian. Mudah-mudahan Bapak bisa bertemu dengan kalian di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.